Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Karan Avelia Putri Noviantoro dengan NIM 2307111000058. Saya dari Prodi Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Keislaman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Islam. Bab pertama, pengertian ekonomi dan bisnis Islam. Ekonomi Islam adalah salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Cabang ilmu ekonomi ini menganut syariat Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, sunnah, dan qiyas. Sementara bisnis Islam adalah seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Karakteristik ekonomi dan bisnis Islam. Yang pertama, ada berbasis nilai Islam. Semua aktivitas ekonomi didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ada sistem bagi hasil, keuntungan dan kerugian usaha dibagi bersama. Yang ketiga, ada keadilan. Semua pihak diperlakukan adil dalam transaksi. Yang keempat, ada tanggung jawab sosial. Bisnis harus berkontribusi pada masyarakat. Yang kelima, ada transparansi. Semua transaksi dilakukan secara terbuka. Yang keenam, ada etika bisnis yang tinggi, jujur, amanah, dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya ada falsafah ekonomi dan bisnis Islam. Falsafah ekonomi dan bisnis Islam didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Al-Quran, yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam. Yang pertama ada tauhid, iman kepada Allah. Yang kedua ada adil. Yang ketiga ada larangan riba. Yang keempat ada larangan goror, ketidakjelasan. Yang kelima ada larangan maisir atau perjudian. Selanjutnya ada norma ekonomi dan bisnis Islam. Yang pertama ada larangan riba, kedua akhlak dan etika, ketiga kedudukan manusia, keempat keseimbangan dan keadilan, terakhir tujuan ekonomi dan bisnis Islam. Tujuan ekonomi dan bisnis Islam adalah menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang. Bab kedua ada rancang bangun dan ekonomi Islam. Itu dibagi menjadi 3 mazhab. Yang pertama mazhab Bakhir Asad. Yang kedua mazhab mainstream. Yang ketiga ada mazhab alternatif kritis. Mazhab Bakhir Asad ingin membangun sistem ekonomi Islam yang benar-benar baru dan berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Mazhab mainstream lebih fokus pada memodifikasi sistem ekonomi konvensional yang sudah ada dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Mazhab alternatif kritis selalu mencari pendekatan baru dan kritis terhadap berbagai pandangan ekonomi, termasuk ekonomi Islam dan konvensionalnya. Contoh dari mazhab Bakhir As-Sadr adalah yang pertama pertanian, koperasi pertanian. Yang kedua perdagangan, bagi hasil dalam usaha dagang. Yang ketiga pemerintahan, subsidi pembangunan. Contoh mazhab mainstream. Contoh ini menganut kebijakan dari mazhab program penyesuaian struktural SAP atau SAPS yang didukung oleh lembaga keuangan internasional. Contoh mazhab alternatif kritis adalah koperasi syariah yang lebih demokratis, ekonomi berbasis masyarakat dan keuangan tanpa bunga. Bab ketiga ada perbandingan sistem ekonomi dalam Islam. Faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi dalam Islam adalah yang faktor internal, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, sistem politik, kebijakan pemerintah. Faktor eksternal, perdagangan internasional, investasi asing, lembaga keuangan internasional, perubahan teknologi global, dan peristiwa global. Faktor yang ketiga ada sosial, budaya, nilai dan norma pendidikan dan demografi. Contoh kasus ada revolusi industri mengubah dunia dengan teknologi baru, sementara krisis keuangan global 2008 menunjukkan betapa terhubungnya ekonomi dunia. Ragam sistem ekonomi dunia. Kapitalis, bebas bersaing, kepemilikan pribadi, contoh seperti Amerika Serikat dan Inggris. Faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi dunia. Yang pertama sejarah.
kedua budaya, tiga sumber daya, keempat ideologi, kelima globalisasi. Bab keempat ada sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam. Pertama ada sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah, dasar-dasar ekonomi Islam mulai terbentuk. Al-Quran menjadi pedoman utama menekankan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan. Praktek ekonomi seperti baitul maal, zakat, dan larangan riba diterapkan. Dampaknya, penerapan sistem ekonomi yaitu membawa dampak besar. Pertama, ada masyarakat adil, kesenjangan sosial berkurang. Kedua, landasan ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam yang kuat menjadi kuat. Yang ketiga, kepemimpinan teladan Rasulullah SAW menjadi contoh yang baik. Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar, fokus pada pengumpulan zakat dan perdagangan bebas yang adil. Pada masa Umar bin Khattab, memperkuat manajemen Baitul Mal, menerapkan pajak tanah, kharaj, dan mengatur pembagian harta rampasan perang. Pada masa Utsman, mendorong ekspansi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pada masa Ali, menekankan keadilan dalam distribusi harta dan membatasi kepemilikan yang berlebihan. Prinsip-prinsip umum ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, keadilan, kedua, kesejahteraan umat, yang ketiga, keberlanjutan, yang keempat, kebebasan ekonomi, yang kelima, pentingnya peran negara, keenam, manajemen keuangan yang baik. Tokoh dan pemikiran ekonomi Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Al-Ghazali. Beliau lebih dikenal sebagai ahli agama tapi juga punya pemikiran tentang bagaimana hidup yang baik secara ekonomi sesuai ajaran Islam. Ibnu Taimiyah. Beliau menekankan pentingnya keadilan dalam ekonomi dan menolak praktik yang merugikan orang lain. Tokoh dan pemikiran ekonomi Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Ibnu Qayyim. Beliau melanjutkan pemikiran gurunya Ibnu Taimiyah dan menambahkan pandangannya tentang pengelolaan harta yang baik. Yang kedua, Ibnu Khaldun. Beliau adalah seorang sejarawan ekonom yang terkenal dengan teorinya tentang naik turunnya suatu peradaban. Beliau juga membahas pentingnya faktor ekonomi dalam pengembangan sebuah negara. Bab kelima ada kegiatan ekonomi dalam Islam. Produksi dalam Islam adalah setiap aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan halal dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kesejahteraan yang luas. Prinsip utama dalam produksi dalam Islam itu pertama halal, kedua maslahat, ketiga keadilan, keempat kualitas produk, kelima kelestarian. Konsumsi dalam Islam adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun selalu berpedoman pada nilai-nilai Islam. Prinsip utama konsumsi dalam Islam adalah 1. Halal, 2. Bermanfaat, 3. Moderasi, keempat syukur, kelima keadilan. Distribusi dalam Islam. Distribusi dalam Islam adalah cara pembagian harta atau kekayaan yang adil dan merata di antara anggota masyarakat. Prinsip utama dalam distribusi Islam adalah keadilan, kesetaraan, dan tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama dan menghilangkan kesenjangan sosial. Bab keenam ada filantropi Islam dan keuangan publik Islam. Yang pertama ada zakat, adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai syarat tertentu. Ini merupakan salah satu rukun Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta dan meningkatkan keimanan. Jenis zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan. Yang kedua ada zakat mal, zakat yang dikenakan atas harta yang telah mencapai nisab atau batas minimal dan haul mencapai 1 tahun. Kedua ada infak. Definisi infak secara bahasa berarti membelanjakan harta dalam konteks agama. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Tujuannya untuk selain membantu sesama, infak juga bertujuan untuk membersihkan harta dan meningkatkan keimanan. Contoh seperti membangun masjid, memberikan bantuan untuk korban bencana. Yang terakhir ada wakaf. Wakaf adalah tindakan menghibahkan sebagian harta benda milik seseorang untuk dimanfaatkan selamanya
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna, keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Reinterpretasi pajak. Reinterpretasi pajak adalah proses yang terus berlangsung dan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, akademisi, dan praktisi perpajakan. Tujuan utama dari reinterpretasi pajak adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih relevan, adil, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Bab ketujuh ada bentuk-bentuk badan usaha dan perusahaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan kepemilikan, badan usaha di Indonesia itu ada BUMN, BUMS, BUMD. Berdasarkan hukum, PT, koperasi, CV, firma, dan berdasarkan kegiatan ekstraktif, agraris, industri, jasa, dan perdagangan. Lingkungan perusahaan yang ada di Indonesia itu merupakan gabungan dari berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan suatu perusahaan. Faktor-faktor ini sangat dinamis dan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi ekonomi. Fungsi-fungsi perusahaan memproduksi barang atau jasa, memenuhi kebutuhan masyarakat, menghasilkan keuntungan, mempekerjakan karyawan, berkontribusi pada perekonomian. Manajemen dan organisasi. Manajemen adalah proses mengelola sumber daya orang, uang, atau bahan baku, dan lain-lain untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi adalah sebuah entitas yang terdiri dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Bab ke-8 ada etika dan bisnis Islam. Etika bisnis konvensional dan ruang lingkupnya. Etika bisnis konvensional adalah seperangkat aturan moral dalam berbisnis. Ini mencakup bagaimana kita berinteraksi dengan rekan kerja, pelanggan, atau masyarakat. Prinsip utama adalah keadilan, kejujuran, tanggung jawab, hormat, dan integritas. Etika bisnis dan ruang lingkupnya. Etika bisnis Islam adalah panduan moral dalam berbisnis berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ruang lingkupnya mencakup hubungan dengan Allah, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan sesama manusia. Prinsip dan tujuan: keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, musyawarah, dan toleransi. Tujuannya untuk mencari keuntungan yang halal, membangun masyarakat yang adil, dan meraih ridho Allah. Etika bisnis dalam Islam dalam praktik adalah penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia bisnis, contohnya jual beli, jujur, tidak menipu, timbangan akurat, kontrak jelas. Bab ke-8 ada tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. CSR Islam adalah konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip Islam ke dalam praktik bisnis perusahaan. Ini berarti perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Contoh penerapannya adalah meliputi zakat, sedekah, keadilan dalam bisnis, produk berkualitas, lingkungannya ramah, dan kesejahteraan karyawan. Bab 10 ada manajemen pemasaran dalam Islam. Manajemen pemasaran dalam Islam, sebuah pendekatan integratif, merupakan sebuah paradigma bisnis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam seluruh aspek kegiatan pemasaran. Pendekatan ini tidak sekedar memodifikasi konsep pemasaran konvensional, melainkan menawarkan kerangka kerja yang holistik dan berkelanjutan. Bab ke-11 ada macam-macam bisnis Islam di Indonesia. Yang pertama ada kuliner halal, kedua fashion muslim, yang ketiga ada kosmetik halal, yang keempat ada wisata religi, yang kelima jasa penitipan anak Islami. Perkembangan bisnis Islam di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, serta dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah. Faktor pendukung pertumbuhan: yang pertama, Indonesia memiliki populasi muslim terbesar. Yang kedua, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung
perkembangan ekonomi syariah. Yang ketiga, masyarakat semakin sadar akan pentingnya makan makanan halal. Yang keempat, pertumbuhan aset perbankan syariah dan Indonesia semakin signifikan. Kesimpulannya, bisnis Islam di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang dengan dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, dan inovasi yang terus berkembang. Bisnis Islam di Indonesia dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Bab 12 ada kewirausahaan dalam Islam. Nah, pengertian dari kewirausahaan dalam Islam adalah upaya aktif dan kreatif untuk mencari nafkah yang halal serta mengembangkan potensi diri serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk bekerja keras, berinovasi, dan berkontribusi positif dalam kehidupan. Ruang lingkup kewirausahaan dalam Islam. Pertama, hukum Islam. Semua aktivitas bisnis harus sesuai dengan aturan Islam. Nilai-nilai Islam, kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Tujuan utamanya untuk mencapai kemaslahatan umat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan. Yang pertama, keberhasilan dikarenakan rencana bisnis yang sudah matang, pemahaman pasar, inovasi, dan manajemen uang dengan baik. Yang kedua, kegagalan dikarenakan rencana bisnis yang kurang matang, kurangnya modal, kurangnya pengetahuan, tidak mampu mengelola waktu, dan kurang fokus dan takut gagal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.